Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu kembali dalam virtual ini, yaitu live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Nah, malam hari ini senang sekali karena kita akan membahas atau belajar topik yang menarik, yang sangat relevan untuk kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia bisa terus menyaksikan live streaming ini dari awal sampai akhir, dan jika ada pertanyaan bisa mengajukan di live chat YouTube maupun di Facebook dan Instagram. Kita akan diskusi bersama-sama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Nah, karena narasumber kita juga sudah hadir, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Esther Tri Wahyu Hastuti MED. Beliau adalah Kepala Akademik Sekolah Lentera Harapan dan juga anggota atau pengurus bidang kurikulum Task Force 3T MPK Indonesia. Ibu Esther akan memaparkan materi tentang penilaian kreatif dan bertanggung jawab dalam Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang mau bertanya, dipersilakan. Kita akan diskusi dengan Ibu Esther pada malam hari ini. Nah, sebelum kita serahkan ke Ibu Esther dalam penyampaian materi, saya akan memimpin dalam doa, dan setelah doa, Ibu Esther akan langsung dengan pemaparan materi yang beliau sudah persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyerahkan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana kami mau belajar melalui live streaming pada malam hari ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami, sehingga kami mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam pemaparan materi pada malam hari ini. Kami juga berdoa, Tuhan juga memimpin, menolong hamba-Mu, Ibu Esther, yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Biarlah dengan persiapan yang Ibu Esther sudah persiapkan, Tuhan yang memberkati agar bisa menjadi berkat bagi setiap penonton yang mengikuti live streaming ini. Terima kasih ya Bapak, setiap media perangkat yang kami gunakan juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya persilakan kepada Ibu Esther. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali ya, bersuka cita bahwa pada hari ini, pada malam hari ini diberikan kesempatan lagi untuk membagikan sedikit ya apa yang selama ini juga menjadi hal yang saya pelajari dan sangat menarik memang ya, tentang penilaian ya. Jadi sangat dekat sekali topik hari ini dengan kehidupan Bapak Ibu sebagai pejuang pendidikan Kristen, terutama guru-guru di kelas ya. Jadi topik hari ini yang ingin kita lihat bersama-sama adalah penilaian kreatif dan bertanggung jawab dalam Merdeka Belajar. Nah, tapi saya tambahin sedikit Bapak Ibu di sekolah Kristen. Karena tentu kita tahu ya, sekolah-sekolah di luar sana yang bukan sekolah Kristen juga melaksanakan penilaian kreatif dan bertanggung jawab dalam Merdeka Belajar. Tapi untuk kita tentu saja dalam konteks yang sangat spesifik, yaitu di sekolah Kristen. Ya, baik, kita mulai ya. Next ya, slide pertama ya, kita akan lihat ya bahwa hal yang kita nilai dan cara kita menilainya itu mencerminkan apa yang kita anggap penting. Ya, misalnya kalau kita merasa bahwa fakta-fakta atau informasi di dalam buku teks itu hal yang penting, maka itulah pasti yang akan kita gali dari siswa, sejauh mana mereka mengetahui fakta-fakta tersebut. Dan kalau misalnya kita menganggap bahwa siswa harus dapat menuliskan kembali fakta-fakta yang mereka baca dalam buku teks, pasti cara kita menilai juga adalah meminta mereka menuliskan kembali, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu mereka menuliskan jawabannya di kertas ulangan misalnya. Dan jadi itu mencerminkan apa yang kita anggap penting, itu dicerminkan dari hal dan cara kita menilai. Misalnya kalau kita menganggap bahwa yang penting adalah siswa dapat mengaplikasikan atau menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari di kelas dalam konteks nyata, misalnya kehidupan nyata, maka itu pasti hal yang akan kita nilai, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat siswa
mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di kelas di kehidupan nyata, dan pasti cara kita juga akan dipengaruhi, yaitu dengan memberikan proyek-proyek otentik, ya, penilaian otentik. Nah, seperti itu. Jadi memang ini harus kita lihat ya, bahwa hal yang kita nilai dan cara kita menilainya itu mencerminkan apa yang kita anggap penting. Next. Nah, di dalam pendidikan Kristen, di dalam sekolah Kristen, tentu kita semua menyadari bahwa tujuan sekolah Kristen, tujuan kita ada, ya, adalah untuk mendidik siswa-siswi menjadi murid Kristus yang responsif dan bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita kerjakan di sekolah Kristen, termasuk penilaian, adalah tentu saja untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya di slide selanjutnya itu sebenarnya kata assess gitu ya, assessment yang sering kita gunakan ya, yang artinya adalah penilaian. Jadi sebenarnya kata assessment itu atau assess itu berasal dari kata kerja bahasa Latin assidere, ya, yang berarti duduk bersama. Jadi sebenarnya proses penilaian itu seharusnya dijalani siswa-siswi bersama guru dengan bimbingan guru. Ya, jadi sesuatu yang kita kerjakan ya untuk murid, ya, bukan hanya kepada murid gitu aja, tapi memang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk murid dengan bimbingan kita sebagai guru. Ya, sesuai dengan kata aslinya, yaitu assidere, yang artinya duduk bersama. Next. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan apa yang saya baca ya tentang penilaian ini dari perspektif pendidikan Kristen. Jadi dalam bukunya ya, Van Brummelen menuliskan tentang metafora penilaian dalam pendidikan Kristen. Ya, yaitu ada 4 metafora yang kita bisa baca di sana, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah mempelajarinya ya, yaitu penilaian sebagai sebuah pemberian, penilaian sebagai sebuah berkat, penilaian sebagai sebuah karunia, dan penilaian sebagai sebuah keadilan. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Mari kita bahas satu-satu. Next, yaitu penilaian sebagai sebuah pemberian. Nah, jadi kalau kita melihat penilaian sebagai sebuah pemberian itu, tentu kita ingin mengingat pemberian terbaik. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan hidup dengan kepenuhan, sukacita, dan tujuan di hadapan Allah. Ya, ini menurut Elaine Brower ya, yang dikutip oleh Van Brummelen dalam bukunya. Jadi kalau kita melihat penilaian sebagai sebuah pemberian, itu karena kita melihatnya sebagai sebuah pemberian kesempatan bagi siswa untuk memahami tujuan tersebut, tujuan mereka diciptakan, ya, tujuan mereka hidup di tengah-tengah komunitas sebagai gambar dan rupa Allah yang berfungsi di dalam dunia ini. Nah, jadi pemberian kesempatan ini penting bagi siswa sehingga mereka bisa memahami tujuan tersebut, dan kita juga mendukung mereka mengembangkan potensi talenta yang mereka miliki di berbagai aspek agar mereka dapat berkontribusi positif bagi kerajaan Allah dan masyarakat. Ya, selanjutnya. Nah, kita juga melihat penilaian sebagai sebuah pemberian karena juga pemberian kesempatan bagi siswa-siswi untuk berlatih menjadi murid-murid Kristus yang responsif dan bertanggung jawab yang tadi kita lihat di awal ya. Juga pemberian kesempatan bagi siswa untuk mengalami formasi pikiran, hati, dan tangan. Karena kita ingin menyediakan pendidikan yang holistik, maka kita pun memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengalami transformasi pikiran, hati, dan tangan melalui berbagai assessment atau penilaian yang kita berikan di sekolah Kristen. Ya, nah misalnya salah satu caranya itu penilaian autentik. Ya, nah sekarang kita akan bahas di slide selanjutnya sedikit melihat apa itu penilaian autentik ya. Nah, jadi kalau kita belajar itu kan kita ingin anak-anak belajar tuh di dunia nyata, gitu ya. Nah, berarti kalau pembelajaran di dalam dunia nyata itu menganjurkan kita untuk mengevaluasi seberapa baik siswa-siswi kita hidup di dalam dunia nyata.
Ya, memang kita mengatakan pendidikan untuk mempersiapkan mereka hidup di masa depan. Itu baik sekali, tapi sebenarnya juga bukan hanya untuk masa depan saja, tapi bagaimana mereka menjalani kehidupan di masa ini sebagai siswa di dunia nyata yang mereka alami saat ini. Nah, sehingga evaluasi di dalam situasi nyata yang atau kita kenal sebagai penilaian otentik itu menjadi masuk akal untuk kita kerjakan. Ya, nah tapi evaluasi yang demikian tentu saja harus juga membutuhkan observasi. Tidak bisa hanya sekedar tes-tes tertulis saja. Ya, jadi perlu mereka mempraktekkan di dunia nyata, kita harus bisa mengobservasinya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penilaian sebagai sebuah berkat. Kita akan lihat ya. Nah, di dalam penilaian sebagai sebuah berkat itu ada 4 hal yang kita akan lihat bersama-sama, yaitu penilaian sebagai sentuhan yang bermakna, juga kata-kata yang bermakna di dalam penilaian, memberikan masa depan yang bermakna, dan komitmen yang bermakna di dalam penilaian. Ya, jadi kita akan lihat satu-satu nih, apa artinya sentuhan yang bermakna, kata-kata yang bermakna, masa depan yang bermakna. Ya, nah sekarang kita akan lihat sentuhan yang bermakna dulu ya. Artinya di dalam penilaian itu kita menunjukkan penerimaan dan pengakuan terhadap keberadaan murid yang unik di dalam komunitas kelas. Ya. Lalu kita juga memperhatikan kebutuhan murid yang beragam. Ya, nah ini saya ada ide ya, misalnya dengan menggunakan menu kecerdasan majemuk atau menu tingkat kognitif ya, di dalam penilaian yang kita kerjakan. Ya, kita akan lihat dulu ya di next slide itu ada kecerdasan majemuk, menu kecerdasan majemuk. Kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah ini, jadi misalnya di dalam penugasan kepada siswa, kemudian kita mempersilahkan siswa menggunakan kecerdasan mereka, ya kecerdasan mereka yang unik gitu ya, untuk menampilkan pemahaman yang mereka dapatkan dari hasil pembelajaran. Ya, tentu Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar tentang multiple intelligence ya dari Gartner, ini dari teori dari Gartner ini ya, ini dari bukunya Dodge ya, idenya memberikan menu kecerdasan majemuk. Nah, misalnya belajarnya bisa tentang topik apa saja ya, tapi anak-anak bisa mempresentasikan atau menunjukkan pemahaman mereka terhadap topik itu bisa dengan cara menulis, misalnya kalau mereka adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan berbahasa lebih tinggi gitu ya, atau mereka juga misalnya mereka adalah yang anak-anak yang logik ya, mereka bisa melakukan misalnya interview, survei dengan mengumpulkan data-data melalui survei, lalu mempresentasikan datanya dengan menggunakan grafik gitu ya, dan menganalisis atau menarik kesimpulan gitu dari data yang mereka sudah kumpulkan. Nah, ini anak-anak yang kuat di dalam logik matematika pasti akan bisa melakukan asesmen seperti ini dengan sukses gitu ya. Atau anak-anak yang kita tahu punya bakat atau kecerdasan majemuknya itu visual spasial. Kita bisa meminta mereka untuk mempresentasikan pemahaman mereka dengan membuat poster misalnya, atau membuat jurnal foto, atau membuat clipping, atau merancang kartu pos gitu ya, atau membuat slideshow ya. Lalu anak-anak yang punya kecerdasan musikal bisa kita berikan tugas, coba ceritakan pemahaman kamu mengenai sebuah topik melalui sebuah lagu gitu ya. Ada irama lagu yang kalian kenal, lalu kalian buat lirik lagunya misalnya gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang kinestetik kita bisa meminta mereka melakukan peran ya, bermain peran atau role play, bisa juga mereka bisa menciptakan sebuah gerakan-gerakan yang mempresentasikan pemahaman gitu ya. Yang saya pernah lakukan waktu itu anak-anak yang punya kecerdasan kinestetik, saya minta untuk mempresentasikan pemahaman mereka tentang metamorfosis kupu-kupu gitu ya. Lalu mereka melakukan gerakan-gerakan ya dari telur, kemudian jadi ulat, kemudian jadi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu. Lalu mereka setelah itu menjelaskan gerakan ini artinya apa, gerakan ini artinya apa. Dan itu pemahamannya bisa kita dengar dan kita bisa lihat dari gerakan-gerakan dan penjelasan dari gerakan yang mereka
ciptakan gitu ya, karena mereka adalah anak-anak kinestetik gitu misalnya. Atau di situ juga ada metode bagaimana kalau anak-anak yang naturalistik gitu ya, juga ada yang interpersonal dan interpersonal. Jadi ada menu yang kita sediakan bagi anak untuk bisa memilih sesuai dengan kecerdasan majemuk mereka untuk mempresentasikan atau menunjukkan pemahaman mereka terhadap sebuah topik. Tentu saja untuk menggunakan ini kita juga harus tahu juga ya, menolong anak-anak mengetahui kecerdasan mereka itu apa sebenarnya. Dan sebenarnya banyak sekali ada tes-tes yang tersedia di luar sana untuk bisa menolong siswa, juga menolong kita sendiri sebagai guru untuk mengetahui sebenarnya kecerdasan kita itu kecerdasan yang mana sih, yang dominan, begitu ya. Ini salah satu ide yang mungkin bisa dipakai ya. Kemudian ada juga ini ya, penilaian yang kreatif dengan menu tingkat kognitif. Ya, jadi misalnya kita berikan soal-soal mengingat, tapi juga ada anak-anak juga yang bisa sampai memahami, artinya tidak hanya sekedar mengulang informasi dari textbook, tapi bisa menunjukkan pemahamannya dengan kata-katanya sendiri, bahkan ada yang bisa memberikan ide-ide bagaimana mengaplikasikannya gitu ya. Ada yang bisa sampai menganalisis, ada yang bisa sampai mengevaluasi, bahkan menciptakan sesuatu sebagai refleksi dari pemahaman dia akan suatu topik. Nah, jadi kita dorong anak-anak tentu saja untuk berpikir ke tingkat yang lebih tinggi, gitu ya. Dan ini memupuk potensi mereka untuk dapat berpikir, tidak hanya sekedar mengingat atau sampai memahami, bahkan juga bisa sampai mengevaluasi, bahkan mencipta. Nah, ini jenis-jenis asesmen seperti ini ya, yang bisa dirasakan siswa sebagai asesmen sebagai berkat gitu ya, karena kita melihat mereka itu sebagai individu yang unik, diciptakan Tuhan dengan talenta dan potensi yang khusus gitu ya, untuk bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Nah, jadi mereka mengerjakan asesmen sambil juga mengasah potensi mereka, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat asesmen sebagai sebuah berkat juga adalah kata-kata yang bermakna. Artinya kita merayakan bahwa siswa itu bernilai dan memiliki martabat karena mereka diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Ya, misalnya kalau dalam assessment gitu ya, kita suka memberikan feedback atau komentar. Nah, kata-kata yang kita pilih dalam komentar-komentar kita harusnya yang juga memperhatikan martabat mereka sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah berharga untuk diperhatikan dan didengar, ya, diperhatikan kesulitannya di mana, didengarkan ketakutannya di mana ketika mengerjakan asesmen. Nah, dengan memberikan kata-kata yang bermakna, murid-murid dapat merasakan penilaian yang kita berikan itu sebagai sebuah berkat, ya. Selanjutnya, masa depan yang bermakna. Nah, itu juga merupakan bagian dari penilaian sebagai sebuah berkat ya. Jadi penilaian yang kita rancang, tugas-tugas yang kita rancang itu untuk memberikan tantangan yang proporsional ya. Jadi bermakna bagi siswa. Karena kalau misalnya tugas-tugas yang diberikan itu misalnya tidak proporsional, misalnya terlalu mudah bagi dia tidak dapat melihat asesmen ini sebagai berkat karena tidak bermakna buat dia, terlalu mudah sehingga dia bosan gitu ya, atau malah terlalu sulit gitu ya. Nah, kalau terlalu sulit menjadi putus asa dan merasa gagal gitu ya, jadi dia tidak merasakan bahwa dia memiliki masa depan gitu, karena ini kok sulit sekali asesmennya gitu. Nah, jadi kita perlu memberikan asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan atau umur siswa, sehingga itu menjadi proporsional dan siswa merasakan itu menjadi bermakna sehingga menjadi berkat bagi siswa. Lalu juga kita membantu membukakan kepada murid potensi masa depan mereka dengan talenta dan kemampuan yang Allah berikan. Yang tadi sebenarnya sudah sedikit dibahas ya, dengan mengerjakan asesmen kita menolong murid untuk mengetahui talenta yang mereka miliki, mereka sebenarnya punya kemampuan yang Allah berikan sehingga mereka pasti memiliki masa depan yang baik karena mereka akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan di dalam kerajaannya. Tuhan sedang memberikan potensi dan talenta dan kemampuan yang akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan di masa depan. Nah, melalui assessment yang adalah sebuah berkat, kita menolong mereka
menggali potensi dan memberikan mereka harapan tentang masa depan mereka yang indah di dalam Tuhan, gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, masih penilaian sebagai sebuah berkat, yaitu komitmen, ya, komitmen yang aktif dan bermakna. Nah, jadi memang untuk bisa menjadikan asesmen itu sebuah berkat bagi siswa, memang kita sebagai guru harus memiliki komitmen yang aktif, ya, dan bermakna, ya, untuk melakukan segala hal yang mungkin untuk memberkati dan menolong siswa untuk berhasil. Jadi kalau siswa belum bisa, kita dengan sabar dan komitmen mengajarkannya kembali, gitu ya. Lalu juga komitmen memberikan umpan balik, yang memberikan penghargaan, feedback yang memberikan penghargaan. Pemberian umpan balik itu tidak mudah, Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu, gitu ya. Makanya dituntut kita komitmen untuk melakukannya, ya. Lalu umpan balik yang kita berikan juga adalah umpan balik, belum ya, selesai. Maaf, yang tadi di dot point terakhir, masih slide sebelumnya. Kembali ke slide sebelumnya. Ya, jadi umpan balik yang diberikan itu harus bersifat jujur, ya, namun memiliki sifat konstruktif. Ya, jadi kita jujur tapi dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang membangun, ya, terhadap hasil pekerjaan murid dan memberkati murid untuk bertumbuh, ya. Kadang mungkin kita memberikan komentar yang justru membuat murid menjadi tidak percaya diri, gitu ya. Kita harus jujur menunjukkan apa yang baik dan apa yang perlu ditingkatkan, tapi dengan kata-kata yang konstruktif, gitu ya. Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya, next. Nah, umpan balik yang efektif itu adalah kalau kita tepat waktu. Nah, ini memang butuh komitmen ya untuk memberikan umpan balik yang tepat waktu. Karena kalau sudah terlalu lama, murid juga akan lupa tentang asesmen yang mereka sudah kerjakan. Dan juga mungkin mereka juga sudah tidak terlalu ingat ya kesulitan-kesulitan mereka di mana dan apa yang ditingkatkan. Artinya ya boleh dibilang sudah kadaluarsa gitu kalau terlalu lama, gitu ya. Jadi kita perlu berkomitmen untuk memberikan umpan balik dengan tepat waktu dan juga yang berguna dan deskriptif. Ya, untuk bisa berguna harus deskriptif. Kadang kita menulis bagus sekali. Nah, ini apa? Bagus sekalinya di mana? Ya, mesti deskriptif dan spesifik. Jadi misalnya kalau kita meminta murid mengarang sebuah karangan, menulis sebuah karangan, ya, kita memberikan bagusnya di mana? Bagus karena sudah memilih kata-kata yang tepat, ya, sesuai dengan konteks karangannya, atau sudah dapat memilih menuliskan kalimat-kalimat dengan tanda baca yang benar misalnya, atau koherensi dan kohesi di dalam kalimat-kalimat dan paragraf di dalam karangannya sudah baik. Jadi bagusnya itu apa? Harus deskriptif dan spesifik supaya berguna. Kalau hanya bagus sekali, nah anak-anak tidak tahu kan bagusnya apa, gitu. Atau kurang bagus, nah kurang bagusnya di mana? Nah, apakah pemilihan kata-katanya kurang tepat atau kalimat-kalimatnya antara satu kalimat dengan yang lain tidak ada kohesi misalnya gitu, atau paragrafnya tidak kelihatan misalnya. Tidak bagusnya atau kurang bagusnya di mana? Nah, umpan balik yang efektif itu jika deskriptif dan spesifik. Nah, memang dibutuhkan usaha atau komitmen ini dari guru ya. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, umpan balik yang efektif juga adalah yang menolong siswa-siswi mengetahui dengan jelas posisi saat ini, posisi mereka kalau dibandingkan dengan standar yang ingin dicapai, mereka itu masih sejauh mana. Nah, itu perlu diberikan informasi kepada siswa yang dibantu untuk melihat itu. Ya, standarnya ini yang ingin dituju, kamu masih setengah jalan misalnya. Nah, umpan balik yang efektif itu bisa menolong siswa mengetahui posisi mereka di mana saat ini dan masih sejauh mana sih mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tentu saja juga harus dengan tujuan pembelajaran yang jelas, ya. Bagaimana kriteria sukses? Nah, itu juga umpan balik yang efektif juga memberikan informasi itu ya. Tujuan pembelajaran yang jelas dan kriteria kesuksesan di dalam mengerjakan asesmen itu seperti apa.
Lalu feedback yang efektif juga itu menolong siswa mengetahui cara mencapai tujuannya itu bagaimana ya, apa yang perlu ditingkatkan ya, apakah saya perlu meningkatkan regulasi diri ya di sepanjang proses pembelajaran, apakah saya harus memilih strategi belajar yang lebih tepat, atau apakah ada pemahaman yang harus ditingkatkan, atau apa informasi apa lagi yang saya butuhkan ya untuk bisa memahami lebih jauh. Nah, feedback yang efektif juga menolong siswa dapat mengetahui hal-hal ini ya, apa yang harus dia kerjakan selanjutnya supaya bisa mencapai tujuan. Jadi mengetahui posisi saat ini, mengetahui tujuannya kemana, dan mengetahui apa yang harus dikerjakan lebih baik untuk mencapai tujuan. Nah, umpan balik yang efektif harusnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi adalah pemaparan tentang penilaian sebagai sebuah berkat. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita semua melihat metafora penilaian sebagai sebuah karunia ya. Jadi artinya satu, guru menghargai keberadaan murid sebagai gambar dan rupa Allah tanpa syarat, ya, tidak ditentukan oleh pencapaian nilai atau hasil prestasi mereka. Nah, mereka harus jelas sekali ya. Kalau kita ingin penilaian kita itu sebagai sebuah karunia bagi siswa, kita harus menolong siswa memahami bahwa nilai diri mereka yang sesungguhnya itu bukan dicerminkan dari nilai ulangan atau asesmen di atas kertas. Tapi nilai diri mereka itu tentu saja hanya di dalam Kristus. Ya, jadi saya ingat dulu ya, waktu saya SD gitu, mungkin Bapak Ibu juga bisa reflect mengingat-ingat waktu SD atau waktu zaman sekolah gitu ya. Ada guru saya yang kalau nilainya dapat jelek suruh maju ke depan gitu ya, lalu disabet satu-satu pakai rotan gitu ya. Yang nilainya 5 ke bawah maju ke depan gitu, lalu dipukul gitu sama dia pakai rotan gitu sama beliau ya. Nah, jadi itu menjadi sebuah ketakutan sehingga akhirnya tercipta persepsi terhadap diri bahwa oh, saya ini dihargai, disayangi kalau dan tidak dipukul kalau nilai saya di kertas bagus gitu. Nah, sehingga ini bisa membawa anak melihat bahwa nilai diri mereka itu tergantung pada nilai ulangan atau asesmen mereka di atas kertas. Dan ini yang harus kita terus berikan kepada anak-anak bahwa Allah memberikan kita potensi, talenta, dan nilai diri kita itu secure di dalam Kristus, ya, bukan terhadap nilai di atas kertas. Bukan berarti kita tidak memberikan yang terbaik ya, karena kita memberikan yang terbaik bukan untuk sekedar nilai di atas kertas, tapi karena kita ingin menggali potensi kita, mengasah kemampuan kita supaya kita bisa dipakai Allah di dalam pekerjaan yang sudah dia rancang. Seperti itu kan pengertiannya gitu ya. Nah, lalu penilaian sebagai sebuah karunia juga yang tadi masih nomor 2 ya, itu adalah guru mengevaluasi atau memberi umpan balik dan mengoreksi dengan cara yang penuh kasih, menolong, menguatkan dan sabar dalam konteks pembelajaran yang mendukung tetapi juga bertekun dan terencana dengan baik. Ya, lalu juga guru memberikan beragam kesempatan bagi siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang direncanakan, gitu ya. Jadi ada kesempatan kedua, makanya kalau dalam pemerintah sebenarnya sudah mendukung ya, karena mereka mengenal sistem kayak remedial seperti itu ya, atau tes ulang seperti itu. Jadi diberikan kesempatan atau latihan. Jadi sebelum ada penilaian akhir dikasih latihan banyak dulu supaya anak menguasai skill yang ingin dicapai, gitu ya. Jadi ada beberapa kesempatan untuk anak-anak bisa meraih kesuksesan mencapai hasil belajar yang direncanakan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya, yaitu penilaian sebagai sebuah keadilan. Ya, kita lihat next slide. Penilaian sebagai sebuah keadilan artinya guru menilai siswa berdasarkan kriteria yang jelas, ya. Jadi sebelum anak-anak mengerjakan tugas, mengetahui dengan jelas apa sih yang menjadi ekspektasi guru, gitu ya. Nah, guru menghindari sikap menghakimi berdasarkan pencapaian sebelumnya. Jadi hasil siswa saat ini itulah yang menggambarkan keterampilan siswa atau kemampuan siswa saat ini, gitu ya. Jadi jangan mengingat masa lalu seperti itu ya. Misalnya masa lalu anak ini selalu sulit dan tidak bisa.
kemungkinan juga ini nggak akan bisa. Jadi seperti menghakimi berdasarkan pencapaian sebelumnya, padahal bisa saja anaknya sudah bertumbuh kan. Jadi menghindari sikap menghakimi sebelum melihat hasil yang sekarang, tapi hanya berdasarkan pencapaian masa lalu aja. Nah, ini juga penting nih, tidak memperhitungkan usaha pertama sebagai nilai akhir. Yang kadang kita menghitung-hitung latihan pertama langsung dimasukin nilai, langsung dihitungkan untuk nilai rapot misalnya gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi nilai rapot, padahal kan baru belajar. Nah, makanya kalau sekarang itu ada berbagai assessment yang harus kita pahami gitu ya. Mungkin next selanjutnya, next slide, kita lihat ya. Nah, supaya bisa adil itu memang kita perlu kriteria yang jelas dan murid-murid juga harus paham kriterianya. Makanya kita ada penilaian yang bertanggung jawab itu dengan acuan kriteria. Ya, jadi membandingkan hasil belajar siswa-siswi terhadap suatu patokan yang spesifik, artinya batas lulus atau tingkat penguasaan minimum yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu interpretasi dalam penilaian acuan kriteria terjadi ketika skor atau nilai yang dihasilkan dari penugasan itu yang dikerjakan siswa itu dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, asesmen ini mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai siswa-siswi. Nah, jadi tapi siswa-siswi juga sudah mengetahui kriterianya, gitu ya. Jadi mereka waktu mengerjakan tugas sudah jelas kriteria yang akan digunakan guru untuk menilai tugas mereka itu seperti apa, ekspektasinya seperti apa, lalu mereka mengerjakan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya itu. Ya. Selanjutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian ini bisa dipakai untuk menolong siswa ya, sehingga penilaian yang kita kerjakan itu bertanggung jawab dan adil gitu ya. Kalau kita membuat rubrik itu sebenarnya bisa dipakai untuk assessment as, for, atau off learning ya. Digunakan untuk memonitor pekerjaan siswa-siswi dengan menunjukkan secara tepat apa yang menjadi ekspektasi guru. Ya, lalu susun rubrik sesuai dengan standar secara kolaboratif dengan tim guru, karena misalnya kalau tim guru kelas 3 penting sekali memiliki rubrik yang sama sesama kelas 3 supaya tidak beda-beda gitu ya standarnya antar kelas 3A, 3B, 3C. Jadi harus dibuat secara kolaboratif dengan tim guru. Nah, ini juga penting, berikan contoh hasil pekerjaan yang menurut kriteria sukses itu seperti apa gitu ya. Dan jelaskan alasannya mengapa hasil pekerjaan ini memenuhi kriteria sukses gitu ya. Nah, ini saya ada contoh sedikit ya tentang mengarang ya, rubrik menulis karangan ya. Tapi ini hanya contoh, karena banyak sekali contoh-contoh rubrik yang bisa kita modifikasi ya dari internet juga banyak. Selanjutnya, nah tadi sedikit disinggung tentang assessment of learning, for learning, sama dan as learning ya sebelumnya tadi, dan rubrik itu bisa dipakai untuk assessment as learning, for learning, dan of learning. Jadi kalau di dalam mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar kurikulum Merdeka atau sedikit melihat-lihat tentang Merdeka Belajar tidak asing lagi dengan penilaian ini ya. Nah, sebenarnya penilaian atau assessment itu kan ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau kita melakukan penilaian sebagai sebuah keadilan, ya, tentu kita melakukan penilaian yang bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya, yaitu formatif dan sumatif. Kalau as learning itu formatif fungsinya, for learning juga formatif, off learning itu sumatif. Terus kita lihat satu-satu sedikit ya. Nah, kalau as learning itu berfungsi sebagai formatif, ya, ini memberi informasi bagi guru untuk membuat perencanaan atau modifikasi pembelajaran di kelasnya. Informasi diperoleh guru dari hasil penilaian diri siswa-siswi. Jadi pelaku asesornya, pelaku penilaian atau asesornya itu adalah siswa. Ya, jadi kita mengenalnya itu evaluasi diri atau penilaian diri gitu ya. Self assessment. Nah, saat melakukan penilaian diri, siswa-siswi bertindak sebagai asesor yang terlibat aktif dan kritis. Lalu siswa-siswi memonitor sendiri apa yang mereka pelajari, ya, melakukan penyesuaian, adaptasi, bahkan perubahan pemahaman yang dilakukan berdasarkan umpan balik yang mereka terima. Nah, jadi penggunaan rubrik yang tadi itu menolong mereka juga, ya. Jadi sebelum diperiksa guru, ya, dengan menggunakan rubrik mereka bisa memeriksa pekerjaannya sendiri dulu dengan menggunakan rubrik yang sama.
Ya, jadi mereka dilatih untuk menjadi evaluator atau asesor bagi dirinya sendiri. Nah, kita membantunya dengan memberikan rubrik yang kriterianya jelas tadi ya. Nah, itu assessment as learning. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh pengatur grafis untuk bisa digunakan atau melatih siswa melakukan penilaian diri. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini ada pelajaran SBK, ada kerja kelompok gitu ya, menilai kemampuan mereka bekerja kelompok. Ada juga di situ tentang sebuah topik ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita Google gitu ya, pengatur grafis atau yang kita kenal kalau bahasa Inggrisnya graphic organizer ya, untuk melakukan self assessment buat siswa. Itu banyak sekali ide-idenya. Bisa dimodifikasi untuk kebutuhan di kelas kita ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya assessment for learning, itu untuk proses belajar ya. Jadi digunakan juga sebagai formatif juga ya, karena hasilnya itu digunakan guru untuk membuat perencanaan dan memodifikasi pembelajaran ya, bagian dari proses belajar itu sendiri. Jadi kalau kita melakukan assessment for learning itu adalah sebenarnya bagian dari pembelajaran, interwoven atau terjalin dengan erat dengan pembelajaran, karena itu juga merupakan bagian dari pembelajaran gitu ya. Guru mengumpulkan data-data, belum, masih lanjut tadi di dalam for learning. Guru mengumpulkan data seperti konsep atau apa yang mereka pelajari sampai sejauh ini tuh dikuasainya seberapa oleh siswa-siswi ya. Nah, data-data ini dapat dikumpulkan dari hasil kegiatan observasi gitu ya, atau lembar kerja atau latihan-latihan yang kita berikan kepada siswa gitu ya. Dan di sini dipakai untuk guru memodifikasi pelajaran selanjutnya, dilihat apakah sudah paham atau belum, atau perlu diulang, atau perlu dilanjutkan, atau perlu diskusi lebih jauh. Nah, dari formative assessment ini atau assessment for learning ini, makanya disebut formatif ya, digunakan untuk formatif. Ya, lanjut. Oke, nah kalau ini assessment akhir proses pembelajaran ya, assessment of learning. Jadi setelah belajar dalam kurun waktu tertentu ya, assessment of learning ini digunakan ya sebagai assessment sumatif, memberikan informasi kepada orang tua dan murid mengenai kemampuan dan status pencapaian murid terhadap standar yang diinginkan. Itu biasanya dilakukan di akhir sebuah periode belajar, misalnya setelah selesai satu bab, atau setelah selesai 1 bulan pembelajaran, atau setelah selesai satu bulan, atau tengah semester, atau akhir semester. Jadi ada kurun waktu tertentu setelah belajar, lalu dinilai sejauh mana siswa sudah mencapai standar. Apakah siswa sudah mencapai standar atau belum. Nah, dan biasanya assessment of learning ini atau summative ini nilainya akan dipakai untuk sebagai juga ikut diperhitungkan untuk nilai rapot. Gitu ya. Karena ini kan akhir, jadi sudah akhir pembelajaran. Jadi kita harapannya siswa sudah selesai di akhir pembelajaran, sudah bisa menguasai pengetahuan atau keterampilan yang kita inginkan, lalu kita assess dan nilainya bisa diperhitungkan untuk nilai rapot. Gitu ya. Nah, kemajuan dan status pencapaian ini dibandingkan dengan kriteria-kriteria dalam standar-standar yang dipresentasikan oleh simbol. Nah, kalau di Indonesia kita biasanya kelas besar itu kelas SD, SMP, SMA simbolnya angka gitu ya. Dapat angka 80, 90 gitu ya. Nah, kalau TK biasanya dengan lebih deskriptif gitu ya, atau dengan simbol-simbol lain ya. Misalnya dengan simbol sangat baik atau berkembang, kalau kurang berkembang seperti itu kalau di TK. Tapi kalau di tingkat SD, SMP, SMA biasanya kan dengan angka ya. Tapi angka itu perlu sekali bukan angkanya yang penting, tapi makna angka itu. Kalau dapat 9 itu apa kriterianya? Gitu ya. Nah, itu yang penting diketahui siswa. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita sudah sampai pada akhir presentasi saya atau sharing saya ya. Saya ingin mengajak kita semua mengingat bahwa asesmen di sekolah Kristen itu ya, bahwa
harus membawa kita dari pertanyaan apa berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman kepada pertanyaan lalu apa, gitu ya, implikasi dari pengetahuan dan pemahaman tersebut, dan pada akhirnya pada pertanyaan sekarang apa, meresponi pengetahuan dan pemahaman kita melalui pelayanan kasih kepada Allah dan sesama manusia. Ya, jadi bukan hanya mengetahui apa, misalnya kalau belajar makanan sehat, apa itu makanan sehat, ya. Nah, kita sudah tahu, paham sesuatu makanan sehat itu apa, ya apa saja, dan setiap makanan sehat itu apa gizi yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Nah, tapi tidak berhenti di situ kalau kita di sekolah Kristen. Lalu apa? Lalu apa? Akhirnya dengan mengetahui ini, saya mengetahui mana makanan sehat, mana bukan makanan sehat. Lalu apa implikasinya buat saya? Gitu. Kalau sudah tahu ini, tapi saya tetap suka makan gorengan, mungkin Bapak Ibu dan suka makan gorengan, tidak merenungkan implikasi dari apa, gitu ya. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya berhenti dari lalu apa, tapi juga lanjut, sekarang apa? Nah, kalau kita melihat mungkin anggota keluarga kita, teman-teman kita, masih banyak yang belum paham tentang makanan sehat, atau belum berusaha untuk makan sehat, mari bagaimana kita bisa membagikan pengetahuan ini kepada komunitas kita. Lalu memotivasi dari keluarga dulu, teman-teman, untuk makan sehat. Jadi meresponi, jadi membuat perencanaan action plan, gitu ya, perencanaan tindakan di dunia nyata, gitu ya. Bagaimana agar orang-orang aware atau mengetahui tentang makanan sehat dan mau diajak berkomitmen untuk makanan sehat. Jadi meresponi pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan pelayanan kasih kepada Allah dan sesama manusia. Karena kesadaran akan kalau topiknya tubuh, makanan sehat untuk tubuh, kan kesadaran bahwa tubuh ini adalah bait Allah yang diciptakan untuk dipakai bagi pekerjaan kemuliaannya. Nah, bagaimana bisa dipakai kalau sakit-sakit? Nah, bagaimana dipakai kalau makanannya nggak sehat? Ya, membuat kita menjadi lesu, tidak berenergi, gitu ya. Nah, jadi perlu sekali kita di sekolah Kristen itu asesmennya tidak hanya berhenti pada apa, tapi lanjut kepada lalu apa, bahkan kepada sekarang apa. Jadi itu yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saya tutup, saya kembalikan kepada Ibu Susan. Baik, terima kasih Ibu Esther untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa, memberkati dan menginspirasi kita semua. Apalagi khusus buat guru-guru ya Bu ya, supaya lebih bijak dalam memberikan penilaian-penilaian. Ada tiga poin penting yang tadi Ibu sampaikan, penilaian sebagai berkat, penilaian sebagai karunia, dan juga penilaian sebagai sebuah keadilan, begitu ya Bu ya? Iya. Juga pemberian Bu, satu lagi pemberian. Ya, siap. Terima kasih Bu Esther. Kita ada beberapa pertanyaan yang Ibu Esther akan menjawabnya. Tapi kita ada keterbatasan waktu juga, jadi saya membatasi pertanyaannya mungkin hanya 3 yang saya pilih. Ada pertanyaan Bu, bagaimana atau apakah ada tantangan khusus dalam menerapkan dan mengintegrasikan penilaian kreatif ini dengan konteks budaya di wilayah tertentu di Indonesia yang berbeda-beda ini Bu? Apakah ada tantangan khusus? Bisa langsung dijawab Ibu? Ya, mungkin tantangannya adalah pandangan orang tua murid ya terhadap bentuk asesmen, karena kita tentu saja dan orang tua murid kita juga tumbuh di dalam sistem pendidikan yang sangat berbeda sekali melakukan asesmen gitu ya. Jadi mungkin fokus orang tua masih kepada nilai di atas kertas seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan karena itu kan budaya yang terbentuk sudah lama gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya ya? Memang perlu sekali sesi-sesi khusus untuk orang tua, informasi. Jadi memang tugas kita sekolah Kristen ya, tidak hanya mendidik siswa, kadang kita juga harus melakukan parenting ya, sesi-sesi parenting, mendidik orang tua juga, memberikan input-input kepada mereka tentang pendidikan Kristen, tentang natur murid sebagai gambar dan rupa Allah, bagaimana kita menolong mereka menggali potensi dan talenta mereka melalui assessment. Nah, memang perubahan budaya itu tidak mudah ya, apalagi budaya asesmen tradisional yang sudah mengakar gitu ya bagi kita. Tapi menurut saya kita perlu mulai untuk juga
memberikan sesi-sesi kepada orang tua, mengajak mereka untuk juga ikut memahami apa yang kita kerjakan gitu sih Bu. Baik Ibu Esther, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, apakah ada tekanan eksternal Bu, seperti ekspektasi dari orang tua atau standar nasional yang dapat mengganggu keadilan dalam penilaian kreatif di sekolah Kristen Bu? Ya, sebenarnya standar itu baik ya, karena pasti standar yang diberikan pemerintah itu sudah dirancang oleh ahli, yang pasti sudah sesuai dengan usianya, gitu ya. Jadi menurut saya kita tetap penting ya untuk bisa menolong siswa mencapai standar itu, tapi tentu saja tujuan akhirnya bukan hanya sekedar mencapai standar itu. Mengapa kita ingin menolong siswa mencapai standar? Agar mereka bisa menggali, mengasah potensi diri mereka semaksimal mungkin sesuai dengan yang Tuhan mau, agar mereka bisa dipakai dalam pekerjaan Allah yang sudah disiapkan untuk mereka sesuai dengan potensi mereka. Itu toh yang kita ingin ujungnya. Jadi standar itu hanya sebagai sarana, tapi kita nggak boleh juga melihat itu sebagai hal yang sama sekali salah, gitu ya. Yang perlu kita bantu adalah bahwa standar ini alat menuju goal yang lebih besar, gitu ya. Jadi kita melihatnya bukan tekanan, justru kita melihat standar itu bukanlah tekanan, ya, tapi adalah alat yang Tuhan sediakan juga bagi kita untuk melakukan pendidikan dengan efektif, ya, dengan sesuai, yang ujung-ujungnya untuk agar siswa dapat mencapai potensi diri mereka secara maksimal. Jadi sebaiknya paradigma terhadap standar itu dirubah. Jangan lagi dilihat sebagai tekanan, tapi justru sebagai alat yang bisa kita pakai untuk menolong siswa bertumbuh. Ya, jadi bukan membuat kita stres, ya, tapi bagaimana, apa yang harus kita kerjakan sama-sama yuk untuk menolong siswa bertumbuh sesuai standar. Ya, kalau misalnya dibutuhkan perbedaan-perbedaan pendekatan, perbedaan-perbedaan cara, ya nggak apa-apa. Gitu, kita harus fleksibel. Ujungnya siswa dapat memenuhi standar, gitu kan? Bukan misalnya memenuhi standar melalui tulisan, belum tentu. Bisa aja kadang-kadang ada anak-anak yang sulit menuangkan dalam tulisan, tapi ketika diajak berdialog ternyata bisa menjelaskan dengan sangat baik. Nah, berarti kan kita harus modifikasi, ya kan? Masalahnya bukan karena dia nggak paham, tapi mungkin dia sulit menuangkan pemahamannya melalui tulisan. Tapi dengan standar ini kan menolong siswa, menolong kita juga tahu sampai sejauh mana dan apa yang harus kita lakukan, gitu kan. Jadi melihatnya bukan sebagai tekanan, tapi sebagai alat untuk menolong siswa bertumbuh, gitu. Baik, terima kasih Bu Esther untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir Ibu. Pertanyaan terakhir, bagaimana guru di sekolah Kristen dapat memastikan kalau penilaian kreatif sudah dilakukan secara adil untuk semua siswa tanpa memandang status sosial atau ekonomi dari siswa atau murid tersebut? Bagaimana Bu memastikan kalau sudah benar-benar berhasil? Ya mungkin ini ada proses yang panjang ya Bu ya, karena keberhasilan kita tuh bisa dilihat misalnya kalau kita melihat siswa kita bertumbuh ya, misalnya sudah kelas 12 gitu, yang melihat bahwa di kelas 12 sudah mengetahui, oh inilah talenta saya, inilah potensi yang saya miliki, gitu ya. Dan sehingga pada saat mau kuliah itu udah nggak bingung lagi jurusan apa yang diambil, gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu keberhasilan yang bisa kita lihat. Karena kan itu ya, kita memberikan assessment, memberikan pembelajaran adalah untuk supaya siswa itu bisa menggali potensi dan talentanya dan memupuk, mengasah, gitu ya. Nah, ketika dia sudah mengasah, mengetahui dan mengasah potensi itu bisa kita lihat bahwa apa yang kita kerjakan, oh berhasil menolong mereka. Ya, mengenali talenta mereka, mengenali potensi mereka, lalu mengasahnya sehingga siap ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk semakin dipersiapkan lagi untuk melakukan pekerjaan yang sudah Allah siapkan untuk mereka. Gitu. Itu yang saya bisa sharingkan, Bu. Baik, Ibu Esther, terima kasih untuk pemaparan materi dan juga diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini yang bisa menjadi berkat buat guru-guru maupun juga orang tua murid di masing-masing daerah ya.
yang menonton pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Esther. Mungkin ada closing statement dari Ibu dan bisa langsung menutup di dalam doa. Saya persilakan Ibu Esther. Ya, closing statement dari saya, Bapak Ibu, bahwa apa yang kita kerjakan sebagai guru Kristen adalah sebuah privilege ya, atau kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk penilaian, ingatlah goal besar itu, bahwa kita memperlengkapi murid-murid kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang responsif dan bertanggung jawab untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanannya kepada Dia dan kepada sesama manusia. Demikian, Bu. Baik Bu, bisa langsung ditutup dengan doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan sudah terus mengingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru-guru Kristen. Ya Tuhan, kami mengetahui bahwa itu bukanlah tugas yang ringan, tapi ketika Tuhan sudah memilih kami untuk terlibat di dalam pekerjaan ini, kami percaya Tuhan terus menopang kami dan memperlengkapi kami. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu itu selalu cukup bagi kami untuk mengerjakan bagian yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu ini berdoa untuk para pendidik, sesama pendidik, pejuang pendidikan Kristen. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada kami semua masing-masing untuk terus dapat memilih, mengerjakan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kami mendidik anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Biarlah apa yang sudah kami diskusikan pada hari ini boleh menolong kami, boleh semakin memperlengkapi kami untuk mengerjakan panggilan kami dengan lebih efektif sebagai guru-guru Kristen. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sesi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memimpin kami dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Bu Esther untuk berkat atau sharing materi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dan Bara Digital Ministry. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, hari Kamis, dengan topik dan juga narasumber yang berbeda, dan kita akan banyak belajar dan diberkati. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua juga bisa sharing materi atau live streaming pada malam hari ini kepada rekan-rekan yang lain supaya banyak orang juga diberkati melalui pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Esther. Terima kasih sekali lagi Ibu Esther untuk penyampaian materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita berharap ada pertemuan selanjutnya lagi dengan Ibu dengan topik yang lain lagi. Dan jangan bosan-bosan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Esther, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Selamat malam.